Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal bi sifatil kamali muttasifa wa bi asari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa al-karim alladzi in wa'ada anjaza wa in usiya tajawaza wa afa سبحانه من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا أحمده سبحانه على ما عم من آلائه ووفاه وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya. Khususnya nikmat Islam dan iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah dalam keadaan siha wal afiyah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul yang kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya, yang mana syafaat tersebut memastikan kita selamat di akhirat kelak. Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, kita harus terus dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah setelah ada keputusan atau isbat dari pemerintah yang memutuskan tanggal 1 Ramadan nantinya kita akan melaksanakan bulan atau ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, datangnya bulan Ramadan ini marilah kita sambut dengan bahagia,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan untuk masuk ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa, tadarus Al-Quran, qiyamul lail kita tingkatkan di bulan Ramadan. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam lahu, itu miliknya. Maksudnya apa? Setiap amal dari anak Adam itu sudah dikalikan 10. Satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, maka sesungguhnya puasa li, ini bagian saya. Wa ana ajzibi, dan Allah sendiri nantinya yang akan membalas pahala apa yang diberikan kepada hamba Allah yang mau menjalankan puasa Ramadan. Ini bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang mau menjalankan ibadah puasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan lahulufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa atyabu, itu lebih harum min indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari bau minyak misik. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala betapa cintanya kepada orang yang mau menunaikan, yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lis-shaimi farhatani, orang yang mau melaksanakan ibadah puasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza fariha, idza atfar, ketika dia itu berbuka puasa. Orang yang puasa, menjalankan puasa, dia akan bahagia ketika sudah mau melaksanakan berbuka puasa. Dan yang kedua, idza laqiya rabbah, ketika dia nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangga karena dia sudah melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, para hadirin, bulan puasa ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di samping kita menjaga, mencegah, menghindari dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara dohiriyah, secara fikihnya, maka kita harus menjaga apa yang bisa menggugurkan atau menghilangkan dari pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengingatkan kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi laisa lahu min siyamih, dia tidak berhak untuk mendapatkan pahala puasa. Illal ju' wal 'atsh, kecuali dia hanya merasakan lapar dan haus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika puasa, orang tersebut tidak menjaga atau menghindari dari sesuatu yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahalanya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun yufdirna shaim, al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, wan nadar bisyahwa, wal yaminul kadhibah."
Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, hibah, mencari dan memenjarakan kesalahan orang lain merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang muslim. Oleh karena itu, hibah ini bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan media sosial. Bisa dari WA, bisa dari yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Yang kedua, an-namimah, yaitu adu domba. Sekarang ini sudah biasa. Misalnya di media sosial bagaimana orang nge-share berita-berita yang belum tentu itu benar. Ini termasuk namimah. Dan ini bisa menggugurkan pahala puasa dari orang tersebut. Yang ketiga, al-kadzib, yaitu berbohong. Ini bisa saja terjadi kepada kita kapan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mempertahankan alasannya seseorang mau berbohong. Dan jika ini dilakukan di siang hari bulan puasa Ramadan, maka pahalanya akan gugur. Yang keempat, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat, muncul syahwatnya. Hati-hati kita semua dalam mengoperasikan HP. Ya, jangan sampai kita itu melihat sesuatu yang itu dapat memunculkan syahwat kita, yang mana itu bisa menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir yaitu al-yaminul kadibah. Al-yaminul kadibah yaitu sumpah palsu. Ini juga bisa menggugurkan pahala puasa. Dan ini sering dilakukan lagi-lagi untuk memperdaya lawannya, atau dalam rangka bagaimana barangnya ini bisa laku, atau alasannya ini bisa kuat, orang itu mau melakukan yang namanya al-yaminul kadzibah. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, dalam puasa Ramadan ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail kita. Jangan sampai sama apa yang dilakukan di luar Ramadan dengan apa yang kita lakukan ibadah kita di bulan Ramadan. Harus dibedakan. Untuk apa? Menunjukkan kita farihah, menunjukkan kita bahwa kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita hindari sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri dan bisa membatalkan pahalanya puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya sehingga kita benar-benar bisa melakukan ibadah di bulan puasa Ramadan ini dengan penuh hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعذر بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيان اللهم ادفع عنا الوفاء والبغاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر